Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sobat-sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Selalu diberi kesehatan, diberikan awet rezekinya, diberikan awet jodohnya, dan yang terakhir mungkin diberikan awet tuanya ya. Oke, jadi kali ini masih dengan Papi. Dan kali ini Papi ingin membahas sebuah materi yang nggak tahu ya, masih patut nggak ya menurut sobat-sobat semua materi ini dibahas. Jadi kenapa Papi ingin membahas materi mengenai profesi atau bisnis ya, mungkin bisa dibisniskan juga, mengenai proses penambangan aset cryptocurrency. Soalnya ini kan udah cukup lama ya. Kalau kita lihat di YouTube nih ya udah hampir 3,5 tahun yang lalu, 2 tahun, 4 tahun gitu kan. Kemudian juga untuk mengenai Bitcoinnya sendiri atau dengan teknologinya blockchain sendiri itu sudah dari 2009 ya, kalau saya nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi nanti di bawah. Dan baru kali ini mau gue bahas di sini. Sebenarnya bukan mau gue bahas juga sih, karena ya namanya kita karyawan ya sobat ya. Sampai kapan sih kita mau jadi karyawan kan? Jadi saya juga sedikit melirik area bisnis ini, area bisnis menjadi penambang aset kripto ini. Semoga masih bisa memberikan keuntungan di saat nanti saya mencoba untuk pensiun dini. Istilah yang diberikan sebetulnya menurut gua cukup unik ya. Maksudnya gini, kalau kita ngobrolin masalah pertambangan atau mining gitu ya, menjadi seorang penambang itu kan biasanya selalu banyak direlasikan dengan hal-hal yang ditambangnya itu ya aset-aset yang ada di dalam perut bumi gitu kan, misalkan kayak emas, perak, batu bara, atau misalkan malah minyak bumi gitu ya. Kan biasanya kita mikir ke situ ya sobat ya. Nah, kali ini aset digital, aset yang ada di bumi sekarang didigitalkan, itu gimana caranya yang kita tambang itu ya sobat ya. Nah, serius ini bikin kepo banget sih. Kalau minyak bumi itu kan udah karuan ya, udah jelas. Misalkan ada penambangan rig di lepas pantai ya gitu kan, ada orang-orangnya yang pergi ke lepas pantai yang berada di rig tersebut, kemudian mengoperasikan alat bor yang harganya miliaran dolar gitu, misalkan dioperasikan, ditambang lah itu, diputar alatnya untuk menerobos masuk ke lapisan tanah bumi yang ada di lepas pantai, yang kemudian nanti kan mengeluarkan minyak ya, minyak mentah yang memang belum siap yang harus diolah lagi, yang kemudian bisa dipergunakan dan memiliki manfaat cukup besar. Nah, itu kan salah satunya ya. Emas dan perak pun kan selain memang digunakan sebagai alat investasi, pada dasarnya itu banyak memiliki manfaat yang sangat beragam ya sobat ya, bukan hanya sebatas alat investasi. Jadi singkatnya, setelah gue lihat sana sini beberapa hari yang lalu, sebelum gue akhirnya memutuskan untuk ikut berkecimpung di area penambangan aset kripto ini, untuk memahami sebenarnya apa sih yang kita tambang gitu kan. Ini gue jelasin singkatnya aja sobat ya, karena gue juga baru mulai, jadi mungkin masih banyak salahnya. Sekali lagi tolong koreksi nanti di bawah. Jadi gue sempet lihat video yang menjelaskan sebenarnya bagaimana sih teknologi blockchain itu bekerja. Oke, jadi mungkin disimplifikasi, blockchain bilanglah desentralisasi ya, desentralisasi dalam artian setiap kita yang ikut berpartisipasi dalam membuat network blockchain tersebut, komputer yang kita sumbangkan bisa dibilang menjadi sebuah server tersendiri, yang mana nanti komputer-komputer atau server-server yang kita gunakan itu akan mendukung berbagai operasi yang ada di dalam blockchain itu sendiri. Jadi ketika komputer tersebut berpartisipasi dalam network atau jaringan blockchain, si komputer yang kita operasikan itu akan menyelesaikan permasalahan yang hanya bisa diselesaikan oleh perumusan matematik. Jadi di video itu tuh mengibaratkan perumusan matematik itu kayak puzzle gitu loh sobat. Kayak puzzle atau kayak labirin yang cukup rumit, sangat rumit bahkan, itu untuk kita selesaikan.
Nah, ketika suatu server atau suatu sistem berhasil menyelesaikan puzzle tersebut, maka akan mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Ya, imbalannya yaitu nanti yang biasa kita akan sebut sebagai cryptocurrency. Bisa dalam bentuk Bitcoin, bisa dalam bentuk Ethereum, bisa dalam bentuk Ripple, bisa dalam bentuk Monero, dan banyak lagi lah lainnya yang ada sekarang beredar ini. Nanti ketika berhasil menyelesaikan puzzle-nya akan dicatat, diibaratkan ada suatu buku besar atau ledger mencatat siapa saja yang berhasil menyelesaikan. Dan tentu saja sistem yang memiliki hardware yang sangat bagus, yang cukup bagus, yang mungkin yang biasa mungkin kalau disebut sekarang saya mungkin mengenalnya di Ethereum itu ada hash rate ya. Siapa sistem yang memiliki hardware paling bagus itu bisa diibaratkan memiliki hash rate paling kenceng, itu nanti pasti akan mendapatkan imbalan yang paling besar. Begitu sobat. Nah, imbalannya itu nanti yang akan dicatat di ledger. Nah, ledgernya itu terdesentralisasi. Karena jadi tidak tidak tersentralisasi seperti bagaimana perbankan umumnya ya, sistem ekonomi umumnya, sistem ekonomi tradisional yang kita jalani kali ini. Seperti misalkan ya sudah jelas, misalkan kita menggunakan rupiah, itu semua aturannya diatur oleh BI ya, Bank Indonesia. Nah, kalau si kripto ini nggak ada yang ngatur kawan. Yang ngatur ya kita semua yang ikut berpartisipasi pada network tersebut, yang ikut berpartisipasi pada network blockchain yang kita ikuti. Misalkan teman-teman mengikuti network blockchain milik Bitcoin, ya nanti teman-teman akan memperoleh Bitcoin. Misalkan teman-teman mengikuti network Ethereum, ya teman-teman akan mendapatkan imbalan yang berupa Ethereum pula gitu loh. Nah, kurang lebih begitulah sobat apa yang sampai saat ini gue pahami mengenai masalah aset kripto ini. Ini sebetulnya juga sedikit mungkin agak diperdebatkan ya. Sebetulnya cryptocurrency ini termasuk mata uang digital apa aset. Kalau gue sendiri sih lebih senang memandang cryptocurrency ini sebagai aset digital. Kenapa? Kalau kita membicarakan masalah uang digital itu kan asalnya ya, kalau menurut gue pribadi itu kan asalnya dari uang fiat yang kita pegang sekarang. Misalkan kita di Indonesia memegang uang fiatnya rupiah. Terus misalkan yang untuk teman-teman di negara Eropa mungkin memegangnya euro. Kalau di Inggris megangnya pound sterling seperti itu ya. Nah, dari misalkan kita pegang uang fiat rupiah ini untuk dijadikan bentuk digital, biasanya kan itu antara kita store dulu ke bank, kemudian kita bisa membeli kartu yang mungkin kalau teman-teman tinggal di daerah Jakarta bisa menggunakan kartu e-cash lah kalau produk dari BCA ya, kan kartu tersebut untuk berbelanja tadi mandiri tapi dalam bentuknya kartu, atau mungkin dalam bentuk GoPay, saldo Shopee, saldo link aja seperti itu ya. Nah, itu sebetulnya menurut saya pribadi itulah uang digital. Jadi dari uang fiat dijadikan dalam bentuk digital ya seperti itu. Nah, tapi kalau kripto ini kenapa saya sebut aset? Karena mungkin seperti yang saya pahami itu kan jenis aset itu kan ada dua ya. Ada tangible asset atau yang berwujud dan intangible asset atau yang tidak berwujud. Nah, tangible asset ya mungkin seperti salah satunya uang fiat juga bisa dibilang sebagai tangible asset ya, karena berbentuk itu kan memiliki wujud. Atau rumah, tanah, bangunan atau apapun itu, emas juga mungkin tangible asset, itu kan masuk ke tangible asset. Nah, intangible itu seperti merek dagang atau apa itu kan tidak berbentuk. Nah, menurut saya kripto ini juga masuk ke dalam bentuk intangible asset gitu kak, begitulah sobat. Nah, sebetulnya di telinga saya sendiri juga udah nggak asing ya, karena ya dari tadi itu kan kita sudah pernah mendengarnya nih, bahkan sampai masuk berita mengenai profesi penambang kripto ini di sekitar saya juga, di sekitar keliling teman-teman saya juga udah bukan hal asing itu membicarakan masalah kripto. Cuman di antara mereka memang tidak ada yang pernah menjadi seorang penambang aset kripto. Saya sendiri dulu begitu mendengar sebenarnya pingin banget nih jadi penambang aset kripto, cuman ya namanya dulu sobat, duit gaji juga hanya seberapa kan, sedangkan
Kalau dengar-dengar dari berita harus pakai GPU yang kenceng yang harganya 5-6 juta, itu mah namanya kalau beli itu nggak makan saya sebulan sobat. Gitulah kurang lebih. Nah, jadi yang saya dengar dari kawan-kawan dulu itu kalau kita nongkrong lah gitu ya, membicarakan masalah Bitcoin, tentunya paling banyak dulu itu kan membicarakan Bitcoin ya. Bagaimana kita tahu Bitcoin bisa dibilang ibunya lah, ibunya dari aset kripto ini. Mereka mulai berinvestasi di Bitcoin, tapi nggak ada yang pernah jadi penambang. Kembali ke awal, kalau ditanya kenapa saya tertarik untuk ikut berkecimpung di area bisnis atau berubah profesi atau menggeluti profesi seorang penambang aset kripto ini, karena mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu itu ketika istri saya sedang kumpul dengan teman-temannya, itu ada yang membicarakan masalah mengenai investasi kripto. Nah, investasi kripto yang dibicarakan oleh teman istri saya ini singkatnya sanggup untuk memberikan pengembalian investasi atau keuntungan yang tetap, yang fix sebesar 1% setiap bulannya dari modal yang kita store. Jadi misalkan waktu itu dia membicarakan kita store duit paket yang paling rendah itu 5 juta, maka kita akan memperoleh keuntungan sekitar 750.000 per bulannya. Dan juga ada biaya maintenance